dulu kepada Pak Andi Aswan yang adalah sama-sama soulmate Merah Putih yang adalah pendukung Jokowi, begitu ya? Ya, jadi saya meluruskan dulu Bang Hotman. Ya. Kalau Bung Sylvester itu adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Merah Putih yaitu pendukung Jokowi. Jadi ya pendukung Jokowi itu ada kelompok relawan. Oke. Ya, kalau saya dari Jokowi Mania. Jokowi Mania. Ya, dan juga sebagai Rumah Juang Jokowi. Rumah Jual Jokowi. Rumah Juang Jokowi itu berkumpul beberapa kelompok relawan-relawan yang mendukung Jokowi, Prabowo, Gibran sekarang. Oke, apakah itu faktor penyebab sehingga Sylvester ini benar-benar kebal? Ya, kalau kita bicara kebal ya tidak ada orang yang kebal di mata hukum. Ya. Pasti Bang Hotman walaupun 6 tahun sudah ya. Ya, coba saya. Oke, itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Agung dikerahkan untuk membantu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memburu relawan Jokowi, Sylvester Matutina, terpidana kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Meski kasusnya sudah inkrah sejak 2019 lalu, hingga saat ini eksekusi putusan 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Sylvester belum berhasil dilakukan. Di tengah prestasi mentereng selama 2025 lalu, Kejaksaan Agung masih menyisakan PR yang masih menjadi perhatian publik, yakni kasus pencemaran nama baik dan fitnah Sylvester Matutina terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala. Pasalnya sejak Oktober 2025 hingga kini, Sylvester belum juga dieksekusi. Padahal kasus Sylvester sudah inkrah sejak 2019 lalu, yakni kasasi Mahkamah Agung yang memperberat hukuman menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan tak hanya menyerahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kini pihaknya menerjunkan tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Agung mencari keberadaan Sylvester Matutina untuk segera dieksekusi penjara. Dan itu kewenangan Kejaksaan Jakarta Selatan. Coba tanya di jaksa eksekutornya. Ya, kan sekarang nggak jadi udah baru tuh. Coba aja. Ya, kan nggak apa-apa tuh. Mau bantu, mau support. Coba, ya. Dan masyarakatnya kalau ada, bantulah. Memang ada. Adapun relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina pernah menanggapi rencana eksekusi dirinya oleh Kejari Jakarta Selatan 4 Agustus 2025 lalu. Ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus ijazah Jokowi, Sylvester mengklaim sudah berdamai dengan Yusuf Kala. Sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media, ya kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kala itu tidak ada tendensi pribadi, saya tidak membenci Pak Yusuf Kala. Memang ada kalimat saya waktu itu spontan ya. Tak hanya itu, Sylvester juga mengklaim siap menghadapi proses hukum dan menyatakan tak ada masalah jika harus dipenjara dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Nyatanya, memasuki tahun 2026, keberadaan Sylvester Matutina bak hilang di telan bumi. Sylvester pun tak kunjung dieksekusi. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi komentar ataupun tanggapan teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang berkomentar teman-teman, yaitu Sylvester susah untuk ditangkap karena para penegak hukum takut sama Jokowi dan Kejagung juga hanya omong-omong. Kelompok-kelompok orang-orang tim-tim PKI selalu bikin haduh. Kalau saja Jokowi tidak cawe-cawe Prabowo, Gibran dan membubarkan relawan-relawannya, kejadian dan kegaduhan di negeri ini semua gara-gara Jokowi. Seret Jokowi dan keluarganya juga tim-timnya jebloskan ke penjara. Sangat terang benderang hukum di Indonesia tumpul ke pihak Jokowi. Aparat negara jangan kalah dengan seorang Sylvester, ini negara besar. Lagi Termo Sylvester pengecut sudah jelas sudah terpidana, kok berbelit-belit. Harusnya kejaksaan tangkap dan hukum lebih berat karena melawan hukum. Relawan Jokowi yang ikut menikmati hasil korupsi Jokowi.
Sandiwara perlakuan hukum terbang pilih real nyata. Nah, lanjut lagi. Terlalu aneh negara hukum yang tidak tahu hukum, tumpul dan lemah, bubar saja sekalian. Kalau kejaksaan Jaksel dan tidak berani nangkap, serahkan ke rakyat saja, biar rakyat yang akan menangkap dan akan menyobek mulutnya Sylvester, biar tidak bikin gaduh. Sylvester ini kan orang tidak jelas latar belakangnya, cuma modal bacot orangnya, otak tidak ada. Nah, lanjut lagi. Sudah tidak percaya dengan hukum di negeri ini. Apa memangnya polisi tidak niat nangkap Sylvester itu? Kan bisa dicek posisinya lewat HP sekarang. Kenapa tidak bisa dieksekusi? Yang bohong saja yang mungkin sudah kena duit jadi lupa daratan. Sylvester ngomong aja tidak takut sama siapa saja, tapi sekarang ngumpet cengeng alias gak ada nyalinya. Selagi Polri masih berkuasa, tidak akan pernah hukum adil di negeri ini. Nah, lanjut lagi. Di negara hukum tidak ada yang namanya kebal hukum. Jadikan hukum sebagai panglima. Para penegak hukum bekerja harus profesional. Terus terang aku muak mendengar berita seperti ini, terutama kepada para penegak hukum yang sangat lemah, lelet, mandul, tidak profesional. Negara kok kalah sama begundal-begundal. Memang sangat-sangat menyakiti hati rakyat institusi kejaksaan selagi si Sylvester seringkali muncul di media, tidak ada tindakan atau penangkapan. Sekarang sudah menghilang, baru sibuk tik tabur cari Sylvester. Jelas pakai anggaran lagi, menggerakkan tim tabur uang pajak rakyat lagi yang dipakai, benar-benar negara Konoha. Nah, lanjut lagi teman-teman. Hukum di negeri ini makin tidak baik. Mengapa kasus Sylvester dan ijazah palsu tidak beres-beres? Kalau lembaga peradilan tidak bisa menyelesaikan kasus ini, serahkan saja pada rakyat. 5 menit beres, bubar saja lembaga peradilan. Pemerintahan cuma bisanya menghukum rakyat kecil. Relawan duit tidak ada, duit tidak kerja, semua termul hidup mati Jokowi. Kalau mau tangkap Sylvester tidak usah susah-susah, geledah saja rumah Jokowi, paling sembunyi di situ. Tapi kalau Kejagung berani ngeledeh semua bagai sandiwara, layaknya sinetron. Coba dia sekali-sekali tanya Jokowi kemana Sylvester, coba jawabannya apa. Nah, lanjut lagi teman-teman. Relawan itu bekerja dengan sukarela untuk kemanusiaan, bukan untuk perorangan. Mulyono. Kelompok manusia demi jabatan untuk memporak-porandakan hukum di negeri ini. Rela tidak takut dosa, pengkhianat, pembohong, menipu seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dari kejaksaan apa? Kan penegak hukum, jangan tebang pilih. Nah, lanjut lagi. Terbul terlalu kuat untuk dieksekusi. Polisi dan jaksa jelas-jelas jelas-jelas Sylvester Rambo. Nah, lanjut lagi. Polisi nangkap pembunuh yang sebelumnya tidak dikenali hanya berdasarkan jejak dan sidik jari. Bisa tertangkap. Ini nangkap Sylvester yang orangnya sudah banyak dikenal orang, alamannya jelas, kok sulit amat. Ada apa dengan penegak hukum? Nah, lanjut lagi. Hukum tebangi pilih sampai 6 tahun tidak dieksekusi. Benar-benar miris dengarnya, persis seperti kasus ijazah Mulyono. Bosnya raja bohong, anak buahnya juga raja bohong ataupun kelompok pembohong. Banyak duitnya Presiden Jokowi, bisa bayar semua. Mana mampu menyentuh para termulnya matahari kembar dan bubarkan relawan Jokowi, hanya membuat gaduh saja. Ada orangnya ditangkap, giliran sembunyi, katanya sedang dicari, kayak dagelan saja. Nah, lanjut lagi. Kalau nilai hukum 100%, berapa persenkah nilai hukum untuk Indonesia? Coba sahabat kasih komen. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi
tanggapan ataupun komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.